Tidak boleh dilihat, apalagi disentuh. Aku hanya mengobrol, tidak menyentuh. Itu karena Mbak Hara cantik. Kenjo membela diri merasa tidak melakukan kesalahan. Non Hara itu bagai setangkai bunga yang indah. Tidak boleh dipandang, apalagi disentuh. Timpal Iwan. Ken hanya bisa pasrah saat ia dihukum karena mengagumi kecantikan wanita milik sang bos. Sementara Jovita tidak tahu apa yang telah terjadi. Kenjo benar-benar mengalami nasib yang sial. Karena lancang mengagumi kecantikan Jovita, ia dapat hukuman. Tumpukan batu kali yang menggunung harus ia pindahkan sendiri. Pekerjaan yang seharusnya dilakukan tukang, tetapi karena satu kesalahan kecil itu, ia harus mengerjakannya. Di saat rekan-rekannya makan siang santai, Ken masih bekerja memindahkan batu-batu tersebut. Keringat membasahi pakaiannya. Setelah memindahkan batu-batu itu selesai, Kenjo duduk. Semua rekannya hanya diam melihat Kenjo yang kelelahan. Tidak cukup sampai di situ, Leon memberinya hukuman lagi. Sudah Ken. Leon datang lagi. Sudah bos. Apa kamu merasa capek? Iya bos. Baiklah, kamu makan dulu. Setelah selesai makan siang, saya punya tugas lagi untuk kamu. Baik bos. Wajah Kenjo benar-benar sangat lelah. Pekerjaan seperti itu cocok untuk kamu karena kamu terlalu pecicilan. Mulut Kenjo langsung menganga saat Leon menyebutnya pecicilan. Memangnya aku anak kecil. Leon meninggalkan Ken yang langsung mati gaya saat Leon memberinya banyak pekerjaan berat dan menyebutnya pecicilan. Baru dikagumi begitu saja, bos dongkolnya minta ampun. Apalagi diajak selingkuh, bisa-bisa dicincang dah gue. Ujar Kenjo menyesal mengajak mengobrol si Jovita cantik. Riko hanya tertawa kecil. Soalnya ia sudah mengingatkan, namun Ken tidak menghiraukannya. Setelah mendapat hukuman dari Leon, Ken benar-benar menjaga sikap pada Jovita. Ia tidak mau mendapat hukuman dari Leon. Melihat semua anak buahnya sangat akrab dengan Jovita, Leon mencoba melakukan sesuatu. Saat menjelang sore setelah berpikir panjang, ia memutuskan mengajak Jovita makan di restoran, tidak jauh dari rumah sebelumnya. Ia sudah melakukan penjagaan ketat dan menempatkan Ken sebagai mata elang menggantikan Jidan. Saat Hara sedang mencari-cari buku bacaan di rak buku di ruang baca, Leon datang. Jovita bersikap tenang. Ia berpikir kalau Leon ingin mengambil buku untuk ia baca juga. Namun ia malah berjalan mondar-mandir. Ada apa sih dengannya? Kalau bicara saja. Kenapa mondar-mandir kayak setrikaan? Jovita membatin. Kita makan malam. Jovita masih diam menatapnya dengan tatapan. Bicara dengan saya. Ya, bicara ke kamu. Emang ke siapa lagi? Ucapnya datar. Kemana? Ikut saja. Kalau saya bilang tidak mau, kamu pasti marah. Ujar Jovita. Leon hanya diam. Satu kalimat sepertinya begitu berharga ia ucapkan. Baiklah. Saya bertanya kita mau makan di mana. Bapak juga tidak akan memberitahukannya kan? Ikut saja Nona Hara. Baiklah, percuma melawan. Gumam Jovita. Leon berusaha memperbaiki diri. Tetapi sikapnya masih saja kaku seperti kanebo kering. Jarang bicara, dan bicara hanya hal penting saja. Irit bicara itu tetapi lebih parah saat bersama Jovita. Lelaki itu seolah-olah kehabisan bahan obrolan
jika bersama Jovita. Maka dalam ruang baca itu, mereka berdua hanya diam. Leon tenang saat duduk membaca buku berjudul Strategi Berbisnis. Sementara Jovita matanya ke arah buku, tetapi ia beberapa kali menarik nafas panjang. Ia tidak ingin makan malam dengan Leon. Jovita memakai dress yang dipadukan dengan cardigan style. Jas kali ini Leon tidak mengatakan apa-apa untuk penampilan Jovita, karena ia memang semuanya tertutup. Tetapi saat di mobil, mode diam dari Leon membuatnya sangat tersiksa. "Boleh kita setel musik?" ujar Jovita. Kali ini Leon menyetir sendiri. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Jovita diam, tidak berani menyetel. Tetapi suasana hening itu membuatnya merasa sangat pusing. Ia hanya menatap ke arah jalanan ibu kota di malam hari. Sangat indah karena dihiasi lampu-lampu malam. Saat di restoran yang sudah direservasi Leon sebelumnya, duduk di kursi disambut pemandangan yang indah dari pinggir pantai. Wow, indahnya. Jovita tersenyum sangat manis. Diam-diam Leon mencuri pandang padanya tanpa disadari Jovita. "Apa Bapak sudah biasa makan di sini?" tanya Jovita berusaha membuat suasana cair apa adanya. "Iya," jawab Leon. Jawabannya singkat dan padat. "Makanan apa yang jadi menu favorit di sini?" tanya Jovita lagi. Leon tidak menjawab. "Apa daging stik ini?" tanya Jovita lagi. Ia bertanya, ia juga yang menjawab. "Iya," Leon mengangguk. Melihat situasi, selera makan Jovita langsung hilang. Ia berpikir kalau Leon setengah hati mengajaknya makan malam. Walau hatinya terasa panas, ia tetap tenang, tidak ingin mendapat masalah. Leon merasa marah karena Jovita melepas jasnya dan menggantungkannya di kursi. Tetapi memang model pakaiannya seperti seorang pelayan pria melirik terus-menerus saat mengantar makan. Leon tidak suka, tetapi tidak mau menegur, karena ia tidak ada perdebatan. Tetapi Jovita tidak peka dengan tatapan sinis Leon pada pakaian terbuka yang ia pakai. Jasi Leon. Jovita merasa tidak selera dengan sikap dingin Leon. Tetapi ia tidak tahu kalau Leon cemburu dan marah. Tetapi tidak mau mengungkapkannya. Ia memilih diam menahan semuanya sendiri. "Nih si ular naga, ngapain ngajak aku dinner kalau untuk dicuekin? Dasar tuan batu," Jovita membatin. Tatapan Leon semakin sinis saat lelaki dari meja samping yang makan dengan istrinya namun terus melirik Jovita. "Saya mau ke kamar mandi dulu." Jovita memakai kembali kardigannya dan berjalan ke kamar mandi. Tetapi siapa sangka lelaki yang melihat Jovita sedari tadi malah izin ke istrinya untuk ke toilet juga. Mata Leon melotot tajam. Ia yakin kalau lelaki itu punya niat buruk pada Jovita. "Bajingan. Jangan pintu kamar mandi." "Baik, Bos." Rico dan Ken yang berjaga di luar segera masuk dan menjaga pintu kamar mandi. Saat Jovita masuk ke dalam bilik kamar mandi itu, lelaki itu menoleh beberapa kali dan malah menunggu Jovita keluar. Melihat itu, Leon menyeretnya ke toilet dan mengajar hidungnya sampai mengeluarkan saus. "Berhenti menatap wanitaku, bodoh. Kamu membuat selera makanku hilang," ujar Leon memberinya pukulan di perut dan di wajah. Lalu ia keluar. "Kita pulang. Lain kali pakai pakaian yang tidak mengundang perhatian orang," ujar Leon memberikan tas kecil Jovita dan melongos menuju mobil. Jovita masih bingung dengan sikap marah Leon.
Ia melihat pakaiannya tidak ada yang salah, justru pakaian yang paling tertutup.